A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'alni wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat, insyaallah pagi ini kita atas nikmat Allah ya, kita masih bisa bertemu pagi ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi judulnya ya menjawab seputar pertanyaan aja gitu ya. Baik, kita akan langsung masuk kepada beberapa pertanyaan yang insya Allah kita coba kembangkan jawabannya tentu dengan menggunakan prinsip-prinsip yang telah Allah ajarkan melalui Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi akal manusia penting ya di dalam memahami petunjuk, tapi tentu kita harus lihat dulu dasar petunjuknya agar akal manusia kemudian tidak bergerak liar gitu ya, mencari solusi sendiri, padahal Allah sudah memberikan kaidah dan ketentuan, dan jika kita mengikuti kaidah dan ketentuan itu akan banyak pertolongan dari sisi Allah dalam menghadapi tiap gelaran yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Baik, kita lihat yang pertama. Jadi ya di sini tadi saya sudah kirim ya pertanyaan-pertanyaannya, semuanya ada 7, nanti kita akan lihat satu persatu. Nah baik, yang pertama pertanyaannya adalah terkait dengan akikoh gitu ya. Apakah boleh akikoh untuk anak laki-laki memakai domba atau kambing betina karena harganya lebih terjangkau? Kemudian ini ada pertanyaan yang terakhir masuk mungkin ya, tapi saya masukkan di kelompok ini gitu. Apakah bayi yang meninggal sebelum berumur 7 hari harus diakikoh? Jadi kita lihat bahwa ya akikoh itu pada dasarnya adalah sebuah proses serah terima perjanjian ya, ketika Allah mengamanahi kepada kita seorang anak yang Allah titipkan dalam keadaan fitrah gitu. Jadi setiap anak yang terlahir itu dalam keadaan fitrah yang menjadikan dia Majusi, Yahudi, Nasrani gitu ya, itu kedua orang tuanya gitu. Nah, tentu orang tua akan dimintai pertanggungjawaban terhadap bagaimana kemudian bisa menjaga kefitrahan si anak gitu. Jadi tugasnya orang tua adalah menghantarkan dia sampai ke titik dewasa dengan bekal modal yang cukup, akidah yang lurus, sehingga si anak itu kemudian akan melanjutkan perjalanannya sebagai orang tua yang baru gitu kan ya. Nah, apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan dasar-dasar kepada anak itu akan terekam, sehingga nanti dia akan meneruskan kepada anak-anaknya gitu. Jadi kepada cucu, ya, cicit ya. Kalau kita gagal di dalam menjaga kefitrahan sang anak, nah itu akan berdampak kepada seluruh garis keturunan yang ke bawah gitu. Makanya Nabi Ibrahim disebut bapak kan. Jadi disebut bapak karena dia kemudian membangun garis keturunan baru, seakan-akan begitu ya. Membangun garis keturunan baru yang seluruh nabi setelah itu akan turun melalui garisnya Ibrahim alaihissalam, baik Bani Ismail maupun Bani Ishak gitu kan ya. Ya nanti ramai lagi ya dalam sejarahnya begitu. Nah jadi makanya Nabi Ibrahim itu membawa pengajaran khusus terkait tauhid ya, terkait tauhid gitu. Nah kita akan masuk ke pertanyaannya. Jadi ini ada dalam sebuah kitab ya, Imam Nawawi menjelaskan, ini karena lebih terkait dengan aspek fikih ya, jadi ini menurut beliau jenis kelamin hewan kurban ini dianalogikan dengan hadis yang menjelaskan kebolehan untuk menggunakan hewan jenis kelamin jantan maupun betina untuk akikoh gitu.
Nah, hadisnya sendiri dan diperbolehkan ya dalam apa namanya, ya ketentuannya, dan diperbolehkan dalam berkurban dengan hewan jantan maupun betina, bagaimana mengacu pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Quraiz dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, ya, akikoh untuk anak laki-laki adalah 2 kambing dan untuk perempuan 1 kambing, baik berjenis kelamin jantan ataupun betina tidak menjadi persoalan. Ya tentu kalau kita diberi kemampuan maka kita berkurban ataupun melakukan akikoh tadi sebagai simbol pengorbanan juga ya. Jadi ketika diberi anak itu orang tua mengorbankan bagian dari dirinya untuk mengasuh sang anak sebenarnya ya. Orang tua harus mencari nafkah, orang tua harus mendidik dengan baik, itu sebuah pengorbanan di jalan Allah. Bagaimana dia bisa mencetak, mendidik anaknya menjadi hamba Allah yang baik lah gitu. Nah, jadi itu simbolnya bahwa dengan diberikan anak, maka waktu untuk diri sendiri itu menjadi berkurang karena kita akhirnya harus punya tanggung jawab ya. Punya tanggung jawab di dalam mengarahkan dan mendidik sang anak sesuai dengan fitrahnya yang sudah Allah desain gitu. Jadi sebenarnya tidak menginstall hal yang baru ya, tapi mengikuti perkembangannya sesuai apa-apa yang Allah mudahkan bagi dia. Nah, makanya banyak yang rusak itu ya karena orang tuanya sebenarnya yang punya ambisi kan. Kemudian ambisi orang tua diturunkan kepada anak, si anak dicetak, diberi ilmu macam-macam yang tidak sesuai kitabullah, sehingga si anaknya menjadi tidak fitrah lagi gitu. Mengikuti ilmu-ilmu sebagaimana yang diajarkan oleh nenek moyangnya. Gitu. Nah, jadi yang nomor 1 pertanyaannya ya itu nggak apa-apa. Ya, kalau kita tidak punya kemampuan, bisa yang lebih apa namanya, mungkin lebih hemat gitu ya. Ya sudah sesuai kemampuannya gitu. Tapi kalau kita punya kemampuan maka yang terbaik gitu. Domba laki-laki yang jantan yang dagingnya lebih baik karena dikatakan bahwa dagingnya itu tidak sebasah domba betina gitu kan ya. Jadi yang terbaiknya itu lebih ke arah kualitas daging dan sebagainya, itu hanya simbol memberikan yang terbaik, tanda syukur kepada Allah, agar melalui sang anak itu kita menjadi sarana mendekat ke Allah gitu. Jadi bukan hanya anak yang mendekat ke Allah melalui sarana berbakti ke orang tua. Ya, justru orang tua pun diberi sarana anak harus menjadi jalan untuk mendekatkan ke Allah, karena kan banyak repot mungkin ngurus anak ya. Tapi kan Allah yang kasih gitu. Ya katakan bapaknya ustadz, bapaknya dianggap soleh, tiba-tiba anaknya bandel gitu. Malu orang tuanya kan, ini anak ini kenapa ini ikut siapa? Padahal jangan-jangan Allah sedang mengungkap penyakit hati yang tersembunyi di orang tuanya yang tampak baik di mata manusia, tapi Allah kan tahu gitu kan ya. Nah itu kitabul mubin, jadi kitab penjelas lewat anak. Ya nggak perlu malu ya, namanya anak apa adanya gitu kan. Akhirnya nanti anak sebagai, ya kalau malu itu jadi seakan-akan anak itu pencitraan gitu. Ya kan? Sudah semuanya itu jaim, dibangun citranya, ketika punya anak nakal, anaknya disumputin. Kenapa? Karena itu bagian dari pencitraan dirinya kan, padahal nggak gitu ya. Ya kita bergerak dengan apa yang Allah kasih, apa adanya gitu kan. Semua kita syukuri, pasti ada sebabnya kan. Anak itu katakanlah kemudian nakal dan sebagainya. Ya mungkin orang tuanya kurang sabar sehingga Allah kasih anak nakal untuk kemudian berlatih sabar kan, bisa gitu ya. Bisa seperti itu. Nah jadi apakah bayi yang meninggal sebelum umur 7 hari harus diakikoh? Enggak. Karena usia 120 hari baru jiwanya turun kan. Jadi ketika di bawah 120 hari, 4 bulan, ya itu bentuknya masih dalam bentuk janin aja, kosong, belum punya jiwa ya, belum punya kehidupan gitu. Jadi lebih ke gumpalan daging ya, tulang yang dibalut daging sebagainya, ada kan ayatnya, yang hidup kehidupan secara biologis aja gitu, masih menumpang melalui orang tua gitu. Tapi 120 hari ada unsur yang masuk gitu. Itu yang disebut nafs jiwa gitu ya. Yang dengan ruh Allah masukkan bersamaan ke janin sang ibu. Nah, 120 hari itu banyak malaikat yang menjaga si ibu sampai
kemudian anaknya lahir dan akikoh itu adalah simbol malaikatnya pulang. Tanggung jawabnya diserahkan orang tuanya nih sekarang gantian gitu ya. Nah, kira-kira itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ini terkait dengan ramalan ya, dengan ramalan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sebaiknya menyikapi ramalan-ramalan yang tidak diminta gitu ya, dan keluar dari keluarga yang memang dipercayai bisa melihat masa depan. Ramalannya tentang waktu kapan akan meninggal gitu. Jadi kita lagi santai-santai, nggak nanya nggak apa, tiba-tiba datang orang yang menyampaikan kepada kita berita tentang masa depan, dan orang ini diyakini orang yang bisa mengetahui masa depan gitu ya. Nah, kita lihat di Quran surat An-Naml, Quran surat 27 ayat 65. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi ya, yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Jadi perkara yang gaib itu urusan Allah ya. Masa depannya seperti apa, meninggalnya kapan, karena apa, yang akan menimpa kita besok, itu serahkan ke Allah aja gitu. Nggak penting juga tahu gitu. Jadi nggak natural juga ya. Kalau dikasih tahu, kamu kayaknya usianya tinggal sebulan lagi gitu. Apa menjamin orang kemudian akan beriman? Belum tentu. Bagi yang sebelumnya sudah beriman, dapat informasi itu, mungkin dia akan memperbaiki kualitas ibadahnya. Tapi bagi yang mungkin dari awal nggak beriman, dikasih tahu informasi itu, wah, kesempatan nih belanja nih. Ya, urus aja kartu kredit yang banyak, ya belanja-belanja, nikmati sisa hidup. Nanti kan bulan depan udah nggak ada orangnya. Jadi si debt collector nggak bisa nagih gitu kan. Atau dia ingin memuaskan semua yang dia belum nikmati selama di dunia. Jadi nggak ada yang menjamin tahu masa depan itu orang itu akan apa namanya seperti apa gitu pola geraknya gitu ya. Nah, juga sama saja sebenarnya kan kualitas masa depan itu bergantung pada kualitas amalan hari ini. Ya, masa depan tuh kita nggak pusing mikirin gitu. Cuman Allah janjikan barang siapa yang beramal soleh, maka Allah nanti kasih kehidupan yang baik gitu. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah tambah nikmatnya. Jadi sebenarnya mengetahui hari esok dan yang terlalu jauh itu malah merugikan manusia gitu. Ya. Kalau yang dikasihnya baik, orang nyantai-nyantai nanti. Oh, tenang aja, kamu kerja nggak kerja, nanti bakal jadi orang sukses, katanya gitu ya. Atau, kamu ini pasti celaka nih, gitu kan ya. Mau apapun yang kamu lakukan, ya orang jadi apa ya? Jadi putus harapan ya. Jadi putus harapan, atau yang tadi terlalu pede gitu. Padahal kan keselamatan itu antara khauf dan roja, dan itu sejalan ya dengan bagaimana kita menyikapi bahwa hari depan adalah gaib gitu. Itu urusan Allah. Kalau ada orang yang membisiki ke kita, menyampaikan, gak usah terlalu serius ditanggapinya gitu kan. Karena apa namanya, alam syaitan juga melakukan makar soalnya kan. Dia coba naik ke langit, dengar-dengar berita, tapi kan kalau sekarang udah nggak bisa gitu, di Al-Qurannya ada kan, kalau dulu bisa. Tapi kemudian ya sekarang Allah jaga langitnya gitu. Jadi kalau mereka naik ke atas itu, mencuri-curi berita, ditembak sama bola api kan, yang disebut bintang jatuh itu ya, meteor, komet, apalah gitu ya. Itu ngejar setan yang ke atas, mau curi-curi ya. Ya samar-samar mungkin kedengaran, terus dibangun-bangun, dibikin seakan-akan iya gitu beritanya. Padahal dari 100% berita cuman nguping-nguping 5-10% juga nggak nyampe gitu kan. Sisanya direkayasa. Nah itu disebar-sebarin ke orang-orang yang kemudian
ahli ramal, ahli sihir, orang-orang yang mungkin dari jalur spiritual agama juga yang kemudian masuk ke dunia-dunia metafisik ya. Padahal kalau ada orang yang diberi kemampuan untuk melihat hari esok, bukan berarti nggak ada ya. Nah, Allah kan bisa memberikan kemampuan kepada siapapun yang dia kehendaki. Jadi ada orang yang memang punya bakat untuk melihat hari esok. Gitu. Tapi kalau dia orang yang berada di atas petunjuk, kebenaran, dia pasti tidak akan memberitakan itu asal-asalan gitu. Jadi itu ada orang yang dijadikan saksi untuk melihat hal-hal yang Allah izinkan, tapi bukan berarti dia diberi izin untuk menyampaikan, enggak. Jadi setiap manusia itu sudah atas kehendak Allah harus dibiarkan hidup secara natural berjalan. Yang penting Allah sudah kasih tahu bahwa konsekuensinya kalau berbuat baik apa, berbuat buruk apa, sisanya itu menjadi ujian. Siapa yang benar beriman, berjihad, sabar ya. Itu sudah sunatullah, Allah udah ngatur gitu. Nah jadi menyikapinya ya nggak usah terlalu serius ya, dan nggak usah dipercaya juga gitu ya. Karena kita nggak minta orang ngomong iya iya aja gitu ya, iya iya aja. Tapi kita punya sebuah pengetahuan bahwa hari esok pun ditentukannya hari ini. Itu dalam genggaman kita. Artinya Allah memberi kesempatan jika ingin diberikan kehidupan yang baik. Yang penting kamu hari ini aja syukur, gitu kan? Sisanya itu Allah itu kan asyakur, akan mengganjar dengan hal yang lebih baik dari amalan yang dia mampu kerjakan hari ini untuk Allah, gitu. Nah jadi itu aja. Jadi gak usah terlalu didengarkan gitu ya. Ya alhamdulillah ini kasusnya karena ada orang yang tiba-tiba nyampaikan. Tapi kalau ada yang iseng-iseng pengen tahu, nyari orang pinter, wah itu sudah syirik. Itu sudah melenceng dari akidah gitu kan ya. Nah itu gampang sekali dijebak oleh syaitan nanti gitu kan. Tapi kalau dalam kasus ini karena nggak minta, ada orang yang nyampaikan, ya nggak usah terlalu dipikirkan lah gitu ya. Nah, jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan musibah pertanyaannya ya. Jadi ini saya kelompok-kelompokin dari list pertanyaan yang masuk ya. Pertanyaannya adalah bagaimana penyikapan seorang muslim dalam menghadapi wabah ya, dan penyikapan untuk menghadapi banyak tekanan dan dari pemerintah termasuk adanya kenaikan pajak berbagai sektor ya. Ya udahlah wabah lah, banyak aturan yang memberatkan gitu kan, tembak sama pajak dan sebagainya gitu ya. Ya apa ya, musibah itu satu paket sih ya. Jadi musibah itu adalah paket pemberitahuan lengkap ya bagi manusia terkait dengan apa-apa yang harus dikoreksi gitu kan. Bahwa kemudian tadi sudah sedang ada wabah, kemudian dibebani macam-macam tanggungan ya oleh katakan orang yang berkuasa, ya itu kesalahan kita juga. Kenapa Allah kemudian izinkan yang berkuasa orang yang katakan tidak adil gitu? Ya karena mungkin selama ini kita terlalu mengandalkan pemerintah. Apa-apa pemerintah gitu kan. Kalau ada kesulitan pemerintah ya, butuh bantuan ke pemerintah, nggak pernah ke Allah gitu. Nggak pernah ke Allah gitu. Jadi Allah izinkan biar merasakan, diizinkanlah kemudian yang memerintah mungkin orang-orang yang kurang adil gitu ya. Sehingga dalam banyak kesulitan bukannya meringankan, tapi malah membuat kebijakan yang menyulitkan rakyat gitu kan. Nah, kemudian kita dibebani macam-macam tanggung jawab gitu. Ya, kalau kita nggak sanggup ya kita nggak bisa bayar karena jadi kayak uang palak kan, gitu kan.
Jadi memang hari ini jelas bahwa bisnis banyak yang stop, banyak yang kemudian melemah, banyak karyawan yang dirumahkan. Tapi dengan semua kebijakan-kebijakan dalam mungkin memenuhi keuangan gitu ya, dalam upaya tadi melancarkan semua proyek-proyek besar yang lagi dibangun gitu kan, akhirnya diintensifkan berbagai pajak gitu ya, yang mungkin kurang melihat gitu kondisi realita di lapangan gitu. Ya nggak perlu dikaitkan dengan agama. Kalau nggak bayar pemerintah artinya kita menyelisihi agama, enggak gitu. Ya kan Allah tidak memikulkan kewajiban pada seseorang di luar batas kemampuannya kan. Gitu. Jadi tidak ada kok yang menjamin rezeki itu kecuali Allah gitu. Bahkan sebuah perusahaan pun kemudian aktivitasnya berkurang, mungkin hutang sana sini untuk kemudian menutup biaya operasional karyawan, gaji dan sebagainya, ya kita juga harus rasional gitu. Dengan kondisi seperti ini ya banyak usaha yang nggak bisa berjalan normal dan pasti mau nggak mau harus dilakukan efisiensi kan. Nah, apakah kemudian dilakukan efisiensi, banyak yang dirumahkan, kemudian akhirnya tidak bisa makan? Ya nggak juga, tergantung akidahnya. Dari awal juga Allah kok yang ngasih kan, mau ke karyawan, mau ke perusahaan, mau ke semua lah gitu. Ya jadi mungkin lapis demi lapis akidah yang salah dalam kita mengandalkan kehidupan itu Allah lagi bongkar hari ini kan. Jadi kita bekerja pun bukan berarti kemudian hidup kita itu bergantung pada perusahaan. Ya, kita hidup di Indonesia bukan berarti semua kebutuhan kita dijamin oleh pemerintah, enggak. Allah Maha Pencemburu kan. Ada Allah yang menjamin gitu. Bahwa kemudian ada pemerintahnya, ada perusahaannya, itu mekanisme aja gitu. Tapi tetap kan harus ke Allah menghadapkan semua kebutuhannya gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini di Quran Surat At-Tagabun, Quran Surat 64 ayat 11, tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman pada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ini kan tadi atas izin Allah ini semuanya gitu. Karena paket pemberitahuan yang lengkap tentang apa aja kesalahannya manusia supaya dia belajar memperbaiki ya semua aspek dalam kehidupannya. Nah, karena tadi musibah yang menimpa itu atas izin Allah, nah di sini ada kunci. Kalimat selanjutnya adalah, dan barang siapa yang beriman pada Allah, niscaya Allah beri petunjuk kepada hatinya. Jadi tadi, udah COVID, bergerak susah, ekonomi rada terganggu, tambah macam-macam kewajiban yang dibebankan, ya seakan-akan sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya. Tapi kemudian kita menyadari bahwa ya ini kan atas izin Allah juga gitu. Kenapa ini ditimpa masalah bertubi-tubi gitu kan ya. Nah, ketika orang beriman pada Allah bahwa semuanya itu tidak ada yang akan menimpa dia kecuali atas izin Allah, dan jika Allah mengizinkan berarti ada maksud gitu. Nah, di sana pasti akan diberi jalan keluar. Allah akan kasih petunjuk kenapa itu seperti itu gitu ya. Nah, di sana akan ada sebuah jalan yang dibuka gitu. Ya sebenarnya Allah lagi memberi jalan. Kan Shiratal Mustaqim itu susah ditemukan kalau jalan yang lain nggak ditutup masalahnya ya. Ya kita minta Shiratal Mustaqim, begitu selesai sholat, jalannya banyak, opsinya A, B, C, D. Akhirnya kita bingung ya, yang mana Shiratal Mustaqim? Coba-coba aja deh gitu kan, lama. Atau kita secara rasional berpikir mana yang lebih menguntungkan buat kita, terus kita pilih opsi yang B misalkan.
Padahal belum tentu Shiratal Mustaqimnya di sana. Bisa jadi Shiratal Mustaqim kan sesuatu yang justru nggak terlihat ya. Mungkin di mata kita itu kecil, seakan-akan tidak menarik ya. Padahal Allah letakkan di situ keselamatannya itu dan rezeki lanjutannya kan. Tapi karena ditingker lah ya oleh berbagai macam hambatan, masalah, akhirnya ke sini nggak bisa, ke sini nggak bisa ya. A nggak bisa, B nggak bisa, C nggak bisa. Ya, udah sekian opsi, yang bisa hanya D. Ya sudah, bismillahirrahmanirrahim, tempuh yang Allah mudahkan gitu. Justru Shiratal Mustaqim ada di sana. Cuman kan yang membuat orang terhalang untuk melihat Shiratal Mustaqimnya karena seakan-akan punya opsi banyak dan punya keinginan gitu. Ya, macam-macam gitu. Sementara kalau yang ini ya semua ditutup, saya hanya bisa bergerak sesuai yang Allah beri akses. Nah, itu Shiratal Mustaqim gitu kan ya. Bagi orang yang mohon kepada Allah gitu. Nah, jadi itu kurang lebih ya terkait dengan musibah. Ya tadi, akidahnya kita punya keyakinan bahwa sudah jatuh di timpa tangga, ya banyak kesulitan, cari justru di sana. Dengan semua kesulitan ini, berarti orang maunya apa nih gitu kan? Nggak mungkin Allah ngeblok semua sampai nggak ada jalan sama sekali, nggak mungkin gitu. Itu justru cara Allah itu mengarahkan kepada sesuatu yang mungkin memberikan kehidupan di balik itu. Yang kita nggak akan tempuh kalau tidak pernah ada COVID, tidak pernah ada pemerintah yang tadi ya, yang kurang adil ya. Kalau semuanya makmur, pemerintahnya baik, masyarakatnya diberikan semua fasilitas, diringankan, ya masyarakatnya bisa terbuai sebenarnya ya. Jadi itu urusan pemerintah, itu kan tanggung jawabnya mereka menghadirkan pemerintahan yang mensejahterakan rakyat, tapi untuk rakyat itu tidak bisa menuntut karena semua izin Allah gitu. Nah, baik, kita lanjut berikutnya. Berikutnya ini masih terkait dengan musibah, ini lanjutan ya. Jadi ada ayat lain yang kita bisa lihat di Asy-Syura, Quran Surat 42 ayat 30. Dan musibah apapun yang menimpamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak ya dari kesalahan-kesalahanmu gitu. Jadi bayangin sahabat-sahabat, musibah yang menimpa kita hari ini yang terasa berat itu nggak semuanya kesalahan kita Allah berikan jadi musibah ya. Karena musibah itu kan teguran. Kesalahannya fatal, kesalahannya banyak, tapi tegurannya sesuai proporsi yang kira-kira cukup untuk memberitahu orang itu aja. Ya kan, meskipun itu udah kerasa berat buat kita ya. Jadi Allah mendesain bebannya itu sesuai yang pas ya untuk memberi pengajaran yang efektif. Kalau kurang keras musibahnya, nggak belajar-belajar. Kalau terlalu keras musibahnya, langsung putus asa gitu kan. Tapi Allah ngasih musibah itu di batas yang nyaris putus asa tapi nggak sampai putus asa, tapi juga nggak boleh terlalu ringan supaya ada dampak ya perubahan kepada orang itu gitu. Serius lah gitu, ingin merubah dirinya gitu ya. Jadi bayangin itu musibah yang menimpa disebabkan kesalahan sendiri dan Allah memaafkan sebagian dari kesalahan itu. Coba kalau Allah turunkan semua musibah sesuai dengan kadar kesalahan kita, manusianya udah hilang. Habis manusianya gitu. Tidak melakukan kesirikan, kufur, ngeluh terus, dikasih sehat ngeluh, ya, dikasih nganggur ngeluh, dikasih sibuk ngeluh, dikasih anak ngeluh, nggak dikasih anak ngeluh, belum punya pasangan ngeluh, udah punya pasangan ngeluh. Ya manusia itu gitu. Ya, manusia itu gitu. Tapi ya Allah negurnya, sebagian dimaafkan, sebagian jadi deh musibah gitu, supaya kitanya mau berubah gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya yang keempat, pertanyaannya tentang waktu ya.
Jadi bagaimana cara menggunakan waktu yang benar gitu, agar tidak terbuang percuma, banyak bekerja, banyak berusaha, tapi seperti tidak mencapai apa-apa ya. Kita lihat di Quran surat Al-A'raf, Quran surat 7 ayat 34, dan setiap umat mempunyai ajal gitu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur ya. Ya tadi itu, waktu dunia ini pendek sih sebenarnya ya. Dan tapi yang paling pendek ini adalah yang paling menentukan. Kalau di barzah saja orang meninggal masuk alam kubur udah nggak bisa beramal soleh ya. Amal soleh kan ketika di dunia, ketika di alam barzah yang masih punya kesalahan ya dibersihkan ya, caranya dengan dibakar gitu kan. Yang selamat ya tentu di sana mungkin akan lebih eh, belajar tentang Allah terus ya, ngaji ya, mempersiapkan untuk masuk ke kehidupan berikutnya, nunggu kiamat kan. Tapi ada kenikmatan yang diberikan di sana. Tapi di alam barzah pastinya nggak seperti sorga, karena sorganya kan belum. Ya, kalau nanti sudah di sorga, di akhirat kelak, ya di sana sudah tidak ada lagi pertanggungjawaban, semua diberikan akses terhadap macam-macam kenikmatan. Tapi karena kita belum sampai ke hari itu, orang yang di barzah pun terus belajar tentang Allah. Ya, apa-apa yang dia belum sempurna di dunia, ya di sana ngaji, bagi yang ngaji juga gitu. Melihat kehidupan di bumi, melihat apa namanya tentang bagaimana Allah kemudian mengatur semua gitu dengan pengaturannya yang indah. Bisa melihat tuh umat-umat yang diuji setelah mereka gitu ya. Tapi mereka sebenarnya melihat aspek Allahnya gitu. Nah, tapi itu bagi yang selamat. Kalau yang nggak selamat ya masih masuk mekanisme pencucian, pembersihan, ya di akhiratnya nggak sulit ngintip-ngintip ke dunia. Boro-boro dia sendiri lagi dibersihin kan, lagi digosok, lagi disikat, lagi segala macam gitu. Nah, jadi kehidupan dunia ini pendek, tapi paling menentukan gitu. Nah, kemudian tadi kalau terkait dengan bagaimana memanfaatkan waktu, ya kita harus menyadari bahwa dunia ini bekalnya akhirat. Dunia ini adalah tempat beramal soleh. Dunia ini adalah tempat untuk membeli tiket kebahagiaan selanjutnya gitu. Nah, bagaimana cara menggunakan waktunya? Yaitu ya dengan cara mensyukuri apa-apa yang Allah berikan agar itu bisa diinfakkan gitu. Jadi kalau orang punya kemudahan di bidang tertentu, dia harus menggunakan bidang itu agar itu bisa menjadi amal soleh, amal syukur ya, yang dia kemudian terus mengasah, mengembangkan karena ingin mensyukuri pemberian Allah itu. Dan dengan itu pula dia berinfak gitu, untuk memperoleh ridha Allah gitu. Jadi ketika dia meninggal, ya karena dari awal pun kita bekerja, kita belajar, kita berkegiatan, itu dalam rangka mencari karunia-Nya Allah gitu. Nah, kalau tadi menggunakan waktu yang benar adalah waktu ini memang waktu yang dipinjamkan hanya sebentar gitu. Jadi harus mensortir memang orang yang beriman, yang yakin ya ihsan kepada Allah, itu setiap mau berkegiatan dia akan nanya dulu ya. Dari sekian opsi kegiatan yang bisa dikembangkan, mana yang Allah paling ridho? Mana yang kira-kira paling sesuai dengan diriku? Mana yang jika aku mengerjakan itu, jika aku kemudian tadi mengembangkan diri di bidang itu nanti bisa memberi manfaat yang paling besar buat orang lain, gitu kan? Nah itu jadi dia memilih kegiatan sesuai yang bermanfaat. Bukan artinya ibadah terus, sholat terus, zakat terus, enggak. Jadi ya kalau ibadah mahdoh ya sesuai dengan ketentuan syariat. Tapi kan semua eh, karunia yang Allah berikan itu pun harus dikembalikan untuk
diinfakkan di jalan Allah gitu. Nah, makanya tadi mengembangkan hobi, semua hobi itu harus dipelajari, ujungnya kalau saya menggunakan hobi ini, ujungnya memberi manfaat ke orang lainnya itu di sisi apanya gitu. Itu harus ketemu fardu kifayah dalam kebidangannya masing-masing. Misalkan contoh, seseorang dikasih kemampuan, pengalaman, pengetahuan di urusan bisnis, muamalah gitu kan. Dia harus melihat ujungnya bagaimana memberi manfaat di jalan Allah dengan menggunakan apa yang Allah mudahkan tadi mungkin di dunia bisnis itu. Ya, kemampuan di dunia bisnis itu orang bisa mengejar harta dunia, menimbun-nimbun, menjadi miliarder, kaya, punya rumah, punya segala macam kemewahan. Atau bisa keahlian itu membantu membangunkan kasab kehidupan orang lain dengan tata cara yang benar. Gitu kan? Jadi agar orang tidak terprosok kepada maisir, perjudian, bahwa yang namanya kita membangun kehidupan melalui usaha itu harus terukur. Kan? Jadi pastikan konsepnya benar, model bisnisnya benar, dihitung dulu apakah ini sesuai dengan kapasitas yang Allah berikan hari ini, gitu kan ya. Nah, baru nanti setelah itunya disusun dengan baik, baru tawakal gitu. Jadi orang yang dikasih keilmuan dalam dunia bisnis, dia bisa menggunakan ilmunya untuk memberi manfaat kepada orang agar tetap lurus gitu ya. Mencari penghidupan tapi juga harus ngerti bahwa mekanisme rezeki itu mah Allah yang ngatur gitu. Jadi hati-hati nanti dengan ikut-sikutan, hati-hati dengan kecurangan, karena nggak akan menambah gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu. Jadi silakan nanti waktunya digunakan untuk membangun hobi, kegiatan ya di luar ibadah tentunya ya, yang mahdoh. Pengembangan diri, keterampilan yang itu memang Allah mudahkan dan memang bisa apa ya, bisa memberi manfaat tadi untuk masyarakat ya. Ya khususnya terkait dengan ya jangan sampai manusia itu terprosok kemudian untung-untungan gitu. Karena semua kan ada ilmunya gitu ya. Semua ada ilmunya. Mau pemasaran ada ilmunya, mau produksi ada ilmunya, mau distribusi ada ilmunya kan. Science semua sama gitu ya. Ada prosesnya gitu ya. Jadi pola berpikir yang benar supaya masyarakat tuh nggak tiba-tiba tadi mungkin pengen kaya akhirnya menempuh jalur pakai jampe-jampe, kedukun gitu kan ya. Yang nggak seperti itu, manusia kan diberi akal gitu. Nah itu orang yang ahli di bidangnya itu bisa menyelamatkan manusia lain dari terprosok memasuki pola-pola yang kurang baik gitu. Karena akal ini harus disyukuri baru kemudian ini mensyukuri akal adalah bagian dari bertawakal pada Allah gitu. Ya memang kembali lagi itu kan syiar Allah sebenarnya ya, syiar Allah. Makanya kalau akikah itu kan misalkan ada ketentuan akikah 7 hari atau 14 hari. Memang itu bukan sesuatu yang dilaksanakan hanya sekedar pokoknya kalau di Islam 7 hari akikah. Kalau Idul Adha kurban pokoknya beli hewan potong, ya kan? Karena itu sifatnya syiar, jadi yang harus diketahui itu di balik syiar itu sebenarnya ada pelajaran apa. Itu yang lebih utamanya gitu, ya kan? Banyak orang yang kurban tapi nggak dapat kurban. Banyak orang yang nggak bisa kurban, sapi, domba, tapi diterima kurbannya gitu kan. Banyak orang yang berangkat ke Baitullah haji, tapi nggak dapat haji, nggak mabrur. Banyak orang yang nggak berangkat haji, tapi kemudian mabrur, diterima. Nah, hal gitu. Jadi kita tuh, tapi kalau tidak ada syiar yang lahiriahnya, orang jadi nggak ngerti, gitu. Nah, apakah kemudian itu harus?
Ya tergantung kemampuan. Nah, haji aja tergantung kemampuan kan, ya itu padahal kewajiban rukun Islam ya, yaitu haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, ya udah berkurban aja dengan yang sesuai kemampuan di tanah air kan, seperti itu kan. Nah jadi yang tadi itu akikoh balik lagi ya dulu mungkin kita belum punya kemampuan, gitu kan ya, atau belum punya pengetahuan bisa aja, gitu kan. Nah hari ini ingin mensyukuri karena sudah punya kemampuan dan sudah punya pengetahuan. Nah, saya belum akikah, gitu kan ya. Ya akikoh aja untuk dirinya sendiri, gitu kan ya. Ya kalau orang tuanya yang diberi pemahaman, ya orang tuanya akikoh hari ini. Karena dia belum anak saya belum diakikoh dulu. Ya, karena orang tuanya nggak mampu gitu. Tapi kalau orang tuanya hari ini nggak mampu, ya anaknya aja akikoh untuk dirinya sendiri. Tapi sebenarnya yang dia lihat itu, kenapa sih akikoh teh apa, gitu kan. Di balik itu tuh ada apa? Kenapa ada potong rambut, kemudian potong domba, kan? Seakan-akan itu serah terima ya, serah terima gitu. Seakan-akan tergadai gitu kan ya. Ya sebenarnya yang lebih penting adalah tentu agar tadi hikmahnya Allah berikan, maka syiarnya lakukan. Gitu. Jadi sebenarnya orang nggak bisa yang gini, kan sesungguhnya setiap mukmin itu diwajibkan untuk berinfak, gitu, bersedekah. Bagaimana jika tidak mampu, ya Rasulullah? Ya maka ia bekerja hingga mampu yang dengan kemampuannya dia bersedekah. Itu terkait dengan sedekah uang. Nah, kemudian gimana kalau dia nggak mampu, nggak punya pekerjaan? Ya sudah, dia bersedekah berarti dengan membantu orang lain yang membutuhkan dengan menggunakan tenaganya kan gitu. Gimana kalau dia nggak mampu, ya kan? Ya memberikan nasihat yang baik kepada orang, kan? Uang nggak punya, tenaga nggak ada, waktu nggak ada, ya paling sekedar ada orang susah ya senyum. Itu nasihat yang baik kan? Ya, lihat orang senyum juga orang jadi lebih plong lah gitu kan. Kemudian apalagi didengerin, disampaikan nasihat, itu orang yang tadinya berat itu jadi ringan tuh. Itu sedekah. Gimana kalau uang nggak ada, waktu dan tenaga nggak punya, ilmu nggak punya juga? Ya seminimalnya jangan banyak nyakitin orang, menahan diri dari menyakiti orang lain. Bantu uang enggak, bantu tenaga enggak, nasihat enggak, tapi kerjanya nyakitin orang terus gitu kan. Itu yang terjadi gitu. Kezoliman kan akhirnya. Nah jadi tapi kemudian gini, kalau seandainya punya empat-empatnya, boleh milih nggak? Ya kan? Saya punya uang, ya kan? Tapi lebar atau uangnya kalau sedekah pakai uang nanti berkurang. Ah saya bantu pakai tenaga aja katanya. Ya kan? Atau waktu saya punya tenaga, punya waktu, tapi itu terlalu berharga lah. Udahlah saya bantu kasih nasihat aja gitu kan. Kan nggak bisa milih. Kalau punya semua ya berarti bersedekah dengan semuanya. Jadi Allah itu membebani seseorang sesuai dengan keluasan yang dimiliki. Gitu ya. Jadi apa namanya? Artinya kalau dikasih tadi semua itu maka dia harus lebih banyak berkurbannya gitu karena yang dikasihnya lebih banyak, gitu kan. Nah, jadi sama dengan tadi terkait dengan akikoh gitu kan ya. Eh, mana yang duluan antara kurban dan akikoh gitu kan. Ya akikoh mah bisa kapan aja gitu. Kalau ini bentar lagi Idul Adha, punya kemampuan kurban dulu gitu. Udah kadung telat sekian puluh tahun belum akikoh ya udah nggak apa-apa. Yang utamanya kurban dulu bentar lagi karena kurban mah cuma 3 hari itu aja kan. Ya, hari-hari tasyrik itu. Tapi kalau akikoh nanti bisa setelah itu gitu kan ya. Kalau hari ini mampu belum akikoh, uangnya ada ya silakan. Akikoh sekarang nanti bulan depan kurban gitu. Tapi juga nanti kan hitung juga punya yang penting untuk kehidupannya oke gitu ya. Jangan semuanya dikurbankan tapi tidak terukur gitu. Karena kurban itu sebenarnya setiap hari Allah menuntut ya. Ya, mengorbankan waktu pribadi untuk membantu orang lain ya, menyampaikan nasihat yang baik, memikirkan tadi ya,
urusan umat, itu kan juga berkurban kan. Ya Allah menerima semua kurban itu disesuaikan dengan keikhlasannya, gitu kan. Kurban yang kelihatan gede tapi tidak didasari oleh keikhlasan ingin ditarik dekat dengan Allah, jadi nggak berguna gitu. Karena kurban itu bukan untuk berhala, gitu kan. Orang kurban kan supaya kelihatan keren gitu. Sapinya paling gede, dombanya paling gede, itu untuk berhala, untuk status sosialnya di depan masyarakat. Padahal kan sebenarnya itu untuk Allah gitu. Kalau dia nggak mampu berkurban, maka dia berpuasa, ya kan? Itu ada ketentuannya bagi yang tidak menemukan hewan kurban, maka dia bisa puasa, ya kan? Nah itu nanti silakan dibaca lah gitu ya. Bisa berpuasa, bisa memberi makan orang miskin, apalagi tuh gitu. Yang penting saya ingin ikut serta nih gitu, mengorbankan sesuatu kepada Allah meski nggak bisa bentuknya utuh, tapi yang saya mampu apa ya? Nah, si keinginan ikut sertanya itu yang lebih penting gitu. Ingin jihad di jalan Allah gitu. Jadi tadi kurban dulu, kemudian apa namanya, akikah disesuaikan dengan kesanggupan, ya kalau sudah dewasa ya kita aja yang bayar, nggak ada masalah gitu kan ya. Kemudian tadi ya kurban boleh disaksikan, boleh simbolik, nggak ada ketentuan juga harus kita yang apa namanya, menyembelih langsung gitu ya. Yang paling penting itu adalah doa dan niatnya aja gitu. Nah kadang-kadang orangnya juga lihat darah pingsan. Ya pokoknya saya mau nyembelih sendiri, pas nyembelihnya ragu-ragu, kasihan hewan ternaknya gitu kan ya. Jadi disesuaikan aja, kalau berani alhamdulillah bagus, afdol bisa ngelihat ya. Ya tapi kalau COVID ini semua pengen lihat kerumunan massa, malah saling nepak nularin ya. Jadi serahkan ke panitia, kemudian persiapkan niat ke Allah, semoga tadi syai'ahnya yang keburukan kita itu dengan syiar kurban tadi Allah angkat gitu. Ya, termasuk dengan akikoh ya, bahwa kita menerima tanggung jawab yang Allah berikan itu berupa jiwa sang anak dalam jasadnya itu untuk kemudian diarahkan sesuai fitrahnya. Itu pengorbanan orang tua, bagaimana kemudian dedikasi waktu untuk mengawal sang anak agar tumbuh kembang sesuai fitrahnya, bukan dengan dijejelin macam-macam yang lain malah. Justru memurnikan dari dimasuki faham-faham yang tidak sesuai dengan pengajaran Allah. Kalau ini mah kan enggak hari ini. Pengajaran Allah mah nanti, nu penting mah ayeuna mah dunia heula, nanti kamu mau nikah butuh uang, harus punya rumah dulu, harus ini dulu dan sebagainya. Nggak pernah juga di Al-Qur'annya itu seperti apa kan? Nikah kan nggak terkait dengan masalah sudah punya kecukupan dalam bentuk materi, tapi sudah dewasa, sudah punya apa ya, kebutuhan ya, daripada nanti berzina, daripada nanti kemudian melenceng kemana-mana gitu kan. Dan si anak itu juga bisa lebih cepat dewasa dengan menikah itu. Ya akhirnya tumbuh tuh kepemimpinannya, tumbuh, tekadnya, berjuangnya tumbuh, karena udah punya tanggungan kan. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang nggak bisa manusia itu yang ngukur gitu. Nah gitu Indra kira-kira. Baik, insya Allah sahabat-sahabat masih ada 4, 5, 6, 7, 4 pertanyaan lagi ya yang belum dijawab. Kalau ada pertanyaan baru silakan ditambahkan ke grup. Insya Allah apa namanya, kita akan kupas satu-satu ya. Jadi sebelum kita jawab itu mungkin masing-masing juga sudah punya logika untuk menyelesaikan masalah. Tinggal kita cek logika berpikir yang kita gunakan hari ini dalam menyelesaikan masalah kita itu apakah sudah sesuai belum dengan petunjuk Allah. Kalau sudah sesuai dengan petunjuk Allah, maka ya jalan aja. Berarti sudah sesuai dengan apa yang kita pahami hari ini. Tapi kalau ada yang belum sesuai, maka kita koreksi. Ya apa-apa pola pikir kita terkait mengatasi problem yang ternyata nggak sesuai, nah kita tempuh yang lebih sesuai dengan apa yang Allah tunjuki gitu. Agar betul-betul terbuka jalannya gitu ya. Karena memang Allah yang buka tutup Allah gitu kan ya. Ditutup sementara itu supaya belajar gitu. Gimana caranya menyeru Allah menggunakan asmanya supaya
kalau buka lagi jalannya gitu kan. Oh lama-lama, oh ternyata hidup itu nggak serumit yang dibayangkan. Tinggal dialog menyeru Allah aja ternyata gitu. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian, terima kasih atas kehadirannya siang ini. Mohon maaf tadi agak terlambat, jadi kalau nanti pertanyaannya bisa di awal, nggak apa-apa kan, nggak harus ditanyakan untuk Rabu depan ya. Tapi kumpulkan aja supaya kita punya database pertanyaan tentang kehidupan itu ya, mau tentang rumah tangga, mau tentang ekonomi, tentang musibah, tentang karir, apapun yang mengganggu perjalanan kita, masukin aja pertanyaannya. Nanti kita kelompok-kelompokkan, kita cari panduannya gitu. Itu kita sangat membutuhkan itu ya semua, terutama saya sangat membutuhkan itu agar banyak pertolongan Allah ya, karena ketika kita menjawab apa-apa yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita atas izinnya, tapi menjawabnya dengan kalimahnya Allah sendiri, itu bukti ketaatan dan ketakwaan ya pada Allah gitu. Nanti Allah juga yang akan memberi pertolongan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar kepada Allah dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.